Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kok pada masih makan? Habis olahraga? Oh ya udah deh, ibu kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan makannya sama membersihkan dan menyiapkan peralatan tulisnya ya. Oke, sudah anak-anak? Sudah siap ya menerima pelajaran pada pagi hari ini? Oke, Ibu mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat memberikan keberkahan dan juga kemanfaatan. Selain itu, dengan berdoa, semoga segala pemahaman dan kefahaman dan juga kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala niyatina sholihah. Al-Fatihah. Oke, sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke. Ahmad Aziz. Oke, hadir. Febi Rastanti. Oke, hadir. Wahidatur Rahmah. Ya, sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Sita Nuria Kumala. Sakit? Sakit udah berapa hari nggak masuk? Udah 2 hari. Oke, besok dijenguk ya temannya yang sakit kalau udah 3 hari. Lailatul Badriah. Oke, hadir. Oke, yang nggak masuk Sita aja ya. Oke anak-anak. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang Khulafaur Rasyidin, cermin akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke, sebelum kita menginjak ke materi yang sekarang, Ibu mau tahu deh, anak-anak masih inget nggak sama materi kita yang minggu lalu? Ayo, tentang apa? Iya benar, misi dakwah Rasulullah di Mekah. Oke, di antara misi-misi dari dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di Madinah ya. Oke, maaf, Ibu yang salah. Misi yang di Madinah, kira-kira dari ketiga misi, siapa yang bisa menyebutkan salah satu? Oke, Aziz, apa nak? Iya benar, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Oke, ada lagi? Iya Wahida, membangun Masjid Nabawi. Oke benar, alhamdulillah ya, Nana masih ingat semua. Nah kalau gitu tujuan dari pembelajaran Ibu kali ini kan setelah kemarin kita membahas tentang misi dakwahnya Rasulullah di Madinah hingga Rasulullah wafat. Nah akhirnya kepemimpinan dilanjutkan oleh 4 orang yang nantinya akan kita sebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Nah, adapun tujuan pembelajarannya diharapkan nih anak-anak semua ini dapat mengerti apa sih pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Kemudian dapat menyebutkan bagaimana proses pengangkatan dari masing-masing khalifah dan juga tahu atau bisa menyebutkan profil dari masing-masing masing-masing khalifah, kemudian bisa mengidentifikasi prestasi apa aja yang dihasilkan oleh keempat khalifah. Oke. Nah, nggak seperti biasanya ya, kali ini pada pembelajaran hari ini Ibu ingin menerapkan metode problem based learning. Nah, apa sih metodenya? Gimana sih Bu metodenya? Nah, metodenya yaitu nanti Ibu bakalan kasih video. Nah, yang mana nanti anak-anak memperhatikan videonya, yang tugasnya Ibu akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. 4 kelompok. Nah, nanti tugas masing-masing kelompok yaitu menganalisa dari masing-masing khalifah terkait dengan profil, strategi dakwah atau model pemerintahan dan juga tentang prestasi dari masing-masing khalifah. Nah, nanti tugasnya menganalisis video. Nah, selain informasi yang Ibu tugaskan tadi yaitu tentang profil, model pemerintahan dan juga
prestasi, kalian bisa mendapatkan informasi tersebut di video yang akan ibu bagikan. Dan juga yang kedua bisa kalian dapatkan dari buku. Nah makanya nanti ibu bagi 4 kelompok, jadinya bisa kerjasama. Oke, bisa difahami? Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, ibu sekarang bagi kelompok ini. Mas Aziz ke belakang. Oke, Mbak Wahida itu ke belakang. Ya, sampai Mbak Laila. Oke, benar. Ini Mas Dimas sampai ke belakang. Oke, ya benar. Terus yang terakhir Mbak Dita. Ya, Mbak Dita. Ya, berkurang 1 ya, nggak apa-apa ya, soalnya Mbak Sita tadi nggak masuk. Oke. Udah ya. Nah, dari masing-masing kelompok pertama ibu namai kelompok Abu Bakar, kelompok kedua kelompok Umar bin Khattab, kelompok ketiga kelompok Utsman bin Affan, yang terakhir kelompok Ali bin Abi Thalib. Oke, tugasnya tadi apa? Menganalisis dan menyebutkan profil, model pemerintahan, dan juga prestasi. Oke, ini ibu tampilkan videonya ya. Nah, nanti dari masing-masing kelompok ibu kasih waktu 20 menit untuk mencari jawaban atau hasil analisanya di video maupun di materi ya, di buku materi, di buku paket yang kalian terima ya. 20 menit cukup kan? Nggak cukup, 25. Oke deh, 25 menit. Ibu kasih waktu tambah nih 25 menit, yang 5 menit ya. Oke, nanti masing-masing ada jubirnya ya yang presentasi. Oke. Ini berikut ibu tampilkan videonya.
udah habis, udah 25 menit. Oke, sekarang waktunya presentasi. Oke, Ibu mau presentasi yang pertama dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Oke, silakan. Jubirnya siapa? Mas Aziz. Oke, Mas Aziz lagi. Ya udah nggak apa-apa. Ayo monggo. Oke, benar sekali. Kasih plus dong untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2, kelompok Umar bin Khattab. Siapa jubirnya? Mbak Laila. Oke, silakan. Iya, kasih plus dong untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3. Siapa jubirnya, Kak? Mbak Wahida. Oh, Mbak Wahida lagi. Udah nggak apa-apa, yuk. Oke, tepat sekali. Beliau plus untuk Mbak Wahida dan kelompoknya. Oke, kelompok yang terakhir yaitu kelompok Ali bin Abi Thalib. Siapa? Mas Dimas. Oke, silakan. Oke, beri aplaus yang meriah untuk kita semua. Nah, tadi sudah dijelasin sama masing-masing kelompok. Nah, sekarang Ibu mau memberikan sedikit penjelasan atau sedikit tambahan untuk penguatan dari masing-masing penjelasan kelompok. Nah, oke. Tadi dijelaskan oleh kelompok 1 kan langsung ya dari profil Abu Bakar. Nah, sebelum itu Ibu mau menjelaskan tentang apa sih pengertian Khulafaur Rasyidin itu. Nah, Khulafaur Rasyidin itu merupakan gabungan dari dua kata, yaitu khulafa dan juga rasyidin. Nah, menurut bahasa, khulafa adalah jamak dari kata khalifah yang artinya adalah pengganti. Nah, dari sini sedangkan ar-rasyidin adalah kata jamak dari ar-rasyid yang mana artinya adalah orang yang mendapat petunjuk. Nah, dari sini bisa dikatakan bahwa Khulafaur Rasyidin adalah pengganti yang mendapatkan petunjuk itu secara bahasa. Nah, kemudian secara istilah, Khulafaur Rasyidin yaitu memiliki pengertian para pengganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, ingat ya, sifatnya Khulafaur Rasyidin ini adalah sebagai pengganti kepemimpinan Islam, bukan bukan sebagai pengganti Nabi atau Rasul, enggak, tapi hanya sebagai pengganti kepemimpinan, yang artinya bahwa Khulafaur Rasyidin ini diberikan kepada para sahabat yang dipilih atau yang terpilih menjadi penggantinya Rasulullah SAW. Ingat ya, pengganti kepemimpinan, pemimpin dalam Islam, bukan pemimpin atau bukan yang meneruskan Nabi dan Rasul, bukan ya. Oke, lanjut ke profil Abu Bakar As-Siddiq. Seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa Abu Bakar yaitu adalah gelar yang diberikan setelah masuk Islam, sedangkan nama asli atau nama kecilnya yaitu bernama Abu Ka'bah atau Abdul Ka'bah. Nah, Abu Bakar ini memiliki budi pekerti yang baik dan terpuji. Nah, di kalangan para bangsawan Quraisy, beliau dikenal dengan sosok yang ulet dan jujur. Nah, beliau merupakan pedagang yang kaya raya lah, karena sifatnya yang ulet, pekerja keras dan juga jujur, makanya usahanya itu terbilang cukup lancar. Bukan cukup sih, bahkan lancar banget. Nah, sehingga beliau juga terkenal sebagai orang atau pedagang yang kaya raya. Nah, beliau ini dijuluki sebagai As-Siddiq karena beliau adalah lelaki pertama yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Di saat semua nggak ada yang percaya, hanya Abu Bakar yang saat itu langsung membenarkan dan tidak meragukan sedikit pun peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi. Nah, dan juga Abu Bakar ini adalah orang yang langsung beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau kan orang yang sangat kaya raya. Nah, tetapi beliau juga dermawan, sehingga setelah masuk Islam dan perjuangan awal-awal Islam, beliau hampir mendonasikan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Tuh, keren tuh. Itu perlu dicontoh nih anak-anak, bahwa kalau kalian punya harta berlebih, lebih baiknya kalian sedekahkan. Nah, kemudian proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar ini, beliau itu kan setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada wasiat apapun dari Rasulullah untuk menggantikan posisi beliau dalam memimpin umat Islam. Nah, sehingga para sahabat bingung siapa nih yang cocok. Nah, kemudian ditunjuklah Abu Bakar ini untuk
menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Nah, setelah ada yang menunjuk, kemudian rata-rata atau mayoritas umat Islam ini setuju. Ya udah deh, akhirnya Abu Bakar lah yang diangkat untuk menjadi khalifah pertama atau pengganti Rasulullah. Nah, karena beliau termasuk orang yang lemah lembut, lah jadinya model pemerintahan beliau itu lemah lembut terhadap umat muslim, tapi tegas terhadap orang kafir. Terbukti dari prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh Abu Bakar, yaitu yang memimpin selama 2 tahun ini ya. Nah, jadi pada waktu pemerintahan Abu Bakar itu ada segolongan orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, ini disebut nabi palsu. Di antaranya yaitu yang bernama siapa tadi Mas Aziz? Iya betul, Musailama Al-Kadzdzab dan juga Aswad Al-Ansi dan lain-lain. Nah, meskipun Abu Bakar adalah orang yang lembut, tapi terhadap orang-orang yang mengaku sebagai nabi, beliau tegas. Nah, sehingga beliau memerangi orang-orang pembangkang atau orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Nah, selain itu, beliau juga yang termasuk dalam kelompok pembangkang ini, beliau memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Nah, jadi orang yang masuk Islam pada zamannya Rasulullah, kemudian Rasulullah meninggal, orang ini dia itu kafir lagi, kayak nggak percaya lagi terhadap Islam. Mereka menganggap bahwa ketika Nabi Muhammad meninggal, bahwa Islam juga mati atau Islam sudah selesai gitu. Jadinya mereka udah nggak mau beriman lagi, udah nggak mau zakat lagi. Nah, ini diperangi oleh Abu Bakar. Tapi sebelum diperangi itu dikasih pilihan, mau bayar zakat nggak? Kalau nggak mau, kamu saya perangi gitu. Kemudian yang kedua yaitu kodifikasi Al-Quran. Nah, hal ini disebabkan karena pada saat itu kan perang. Nah, rata-rata orang yang hafal Al-Quran itu gugur dalam medan peperangan. Lah, atas usulan dari Umar bin Khattab, maka untuk menjaga Al-Quran agar tetap dalam ingatan, nah akhirnya tercetuslah ide untuk membukukan Al-Quran. Nah, tapi pada zamannya Abu Bakar masih proses pengumpulan aja, pengumpulan mushaf-mushaf Al-Quran yang mana dituliskan di batu, di pelepah kurma, itu dikumpulkan, di tulang-tulang, itu semua dikumpulkan. Nah, itu namanya kodifikasi Al-Quran. Nah, kemudian nulisnya itu nanti pada masa Utsman bin Affan. Kemudian yang terakhir yaitu perluasan wilayah Islam. Nah, jadi Jazirah Arab kemudian pada pemerintahan Abu Bakar itu meluaskan di daerah Syriah dan Persia kalau nggak salah. Nah, jadi wilayah Mesir, tapi masih sebagian aja diluaskan wilayah Islamnya. Nah, kemudian yaitu yang kedua, pemerintahan Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini sudah dijelaskan yang tadi tentang profilnya. Kemudian ibu lanjut ke proses pengangkatannya. Nah, berbeda dari proses pengangkatan khalifah sebelumnya atau khalifah Abu Bakar yang ditunjuk, lah Umar bin Khattab ini pengangkatannya itu ditunjuk langsung oleh pemerintahan atau khalifah sebelumnya yaitu Abu Bakar. Nah, jadi untuk menghindari perselisihan, jadinya Abu Bakar ketika beliau sakit, beliau menunjuk langsung Umar bin Khattab dan membuat wasiat. Nah, sehingga langsung terpilih setelah Abu Bakar, langsung Umar dipilih untuk menggantikan Abu Bakar sesuai dengan wasiat yang telah dituliskan oleh Abu Bakar. Nah, Umar bin Khattab ini menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Nah, selama itu umat Islam tuh merasa makmur karena apa? Beliau memiliki prestasi yang mana baru pada pemerintahan beliau ini ditentukan atau ditunjuk. Nah, apa sih prestasinya? Yaitu prestasinya adalah mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Nah, jadi pada waktu pemerintahan Umar bin Khattab, pendanaan atau dana dari kaum muslim itu dibuatkan suatu badan yang dinamakan Baitul Mal. Nah, jadi Baitul Mal ini yang mengurusi seluruh keuangan dari umat Islam. Nah, yang mana dan beliau juga mencetuskan yang pertama kali menggaji anggota-anggota pemerintahan yang ada di wilayah Islam pada saat itu. Nah, jadinya seluruh umat sampai pelosok pun itu merasakan hasil dari atau
hasil dari ghanimah atau harta rampasan perang. Nah, gitu. Jadi semuanya itu merasakan dibagi rata sama Sayyidina Umar. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan kalender Hijriyah. Ini juga baru pertama kali, dan yang pertama kali mencetuskan yaitu Khalifah Umar. Kemudian yang ketiga yaitu perluasan wilayah Islam. Nah, tadi kan masih sebagian daerah Mesir ya yang dari Abu Bakar. Lah, kalau Umar ini sudah seluruh wilayah Mesir sudah menjadi wilayahnya umat Islam. Kemudian prestasi yang ditorehkan oleh Khalifah Utsman, oke, kelompok 3. Tadi udah paham ya masalah profil sama proses pengangkatan? Paham? Oke, Ibu lanjut sama prestasinya ya. Ya, jadi tadi Ibu jelaskan tentang kodifikasi atau masih pengumpulan, berupa pengumpulan mushaf-mushaf Al-Quran di masa Abu Bakar. Nah, sekarang pada masa Utsman bin Affan yang beliau memerintah selama 12 tahun ini, beliau sudah mulai membukukan. Nah, jadi pada saat zamannya Abu Bakar itu masih mengumpulkan, lah kalau zamannya Utsman itu membukukan menjadi sebuah mushaf. Nah, tapi masih ada beda lagi lah, meskipun sudah dikumpulkan, lah itu tuh ayatnya itu masih berupa lafat-lafat aja tanpa harokat. Nah, nanti pengembangannya yaitu harokat pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kemudian prestasi yang kedua dari Utsman bin Affan yaitu perluasan Masjid Nabawi. Jadi sejak pertama kali dibangun Masjid Nabawi itu ya oleh Rasulullah, belum sama sekali dirombak atau direnovasi lah. Baru pada waktu pemerintahan dari Utsman bin Affan terjadi beliau melakukan atau membuat kebijakan memperluas Masjid Nabawi dan direnovasi sehingga tampilannya itu menjadi menarik dan semakin bagus. Kemudian yang ketiga itu pembentukan angkatan laut, karena pada zaman Utsman bin Affan wilayah Islam itu sudah sampai Afrika. Nah, jadi salah satu pesannya juga perluasan wilayah ya, sudah sampai Afrika. Nah, jadi dibutuhkan sudah kan menyeberangi lautan. Nah, jadi dibutuhkan armada laut. Nah, sehingga bisa perang tuh di laut. Nah, jadi pada waktu pemerintahan Utsman ini dibentuklah armada laut yang mana terkenal pada saat itu sangat kuat. Itu siapa yang memerintah? Yaitu atas perintah dari Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kemudian untuk khalifah yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang mana pemerintahannya itu sedikit kontroversi ya, karena pada saat itu kan Khalifah Utsman yang sebelumnya itu kan dibunuh. Nah, dibunuh itu oleh belum tahu siapa lah, sehingga umat Islam tuh mendesak Ali bin Abi Thalib untuk segera mengusut penyebab kematian dari atau siapa yang membunuh Utsman bin Affan gitu. Nah, jadinya kayak ada dua kubu. Yang pertama kubu yang mendesak untuk segera menemukan siapa pembunuh Utsman, yang kubu kedua yaitu mendesak untuk melakukan perbaikan atau kebijakan yang terkait dengan pemerintahan Islam. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib pada saat ini tuh pemerintahannya memang sedikit bergejolak, tapi Ali bin Abi Thalib melakukannya sesuai porsi dan juga sudah melakukan sebaik mungkin. Nah, di antara prestasi-prestasi beliau yang meskipun pemerintahannya sedikit bergejolak, yaitu yang pertama yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap. Nah, jadi sebelum pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yaitu pemerintahan Utsman bin Affan, rata-rata itu yang menjadi anggota pemerintahan adalah anggota keluarga. Nah, jadi kesannya itu monarki ya, jadi kayak nggak sesuai oleh kemampuan kesannya, tapi padahal Utsman itu selalu memilih sesuai kemampuan. Hanya saja keluarganya aja yang beberapa itu memanfaatkan peluang atau memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan secara pribadi. Nah, kemudian setelah digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, nah ini beliau melakukan kebijakan yang mana mengganti pejabat yang kurang cakep di bidangnya, misalnya yang korupsi itu semua dipangkas atau dikeluarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Keren kan? Nah, beliau adalah orang yang pemberani. Kemudian yang kedua yaitu membenahi keuangan negara atau Baitul Mal yang telah dicetuskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, jadi pada pemerintahan itu yang Ibu sebutkan tadi ya, yang banyak orang yang korupsi. Nah, jadinya Ali bin Abi Thalib ini berani. Beliau ini berani merombak dan tidak pandang bulu. Nah, meskipun itu keluarganya Utsman bin Affan, tapi kalau dia memang salah dan kurang cakap, gitu.
Kemudian karena udah tahu kan gelarnya Ali bin Abi Thalib itu apa? Babun ilmu, pintunya ilmu. Karena apa? Pada masa kecilnya beliau diurus atau diasuh langsung oleh Nabi Muhammad. Nah jadinya segala budi pekertinya, segala tindakannya itu luhur dan juga seperti kurang lebih Nabi Muhammad. Nah sehingga kecerdasannya pun kalau ada orang yang bilang bahwa Nabi Muhammad adalah kota ilmu dan Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Nah, pada saat pemerintahannya, salah satu prestasinya yaitu memajukan bidang ilmu bahasa. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kalau pada pemerintahan Utsman yang Al-Quran yang belum ada harokatnya, lah pada saat Ali bin Abi Thalib ini Al-Quran mulai diharokati. Nah, jadi ada ilmu tajwid, kemudian ada ilmu tafsir juga, banyak ilmu nahwu, ilmu shorof. Nah, ini yang pertama dicetuskan yaitu pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang terakhir yaitu prestasinya yaitu membangun kota Kufah. Nah, sebelumnya itu kota Kufah ini dijadikan sebagai benteng pertahanan, tapi pada yang awalnya digunakan untuk benteng pertahanan, tapi pada masa Ali bin Abi Thalib kota Kufah ini dibangun, diapii, dibagusin, pokoknya dibuat senyaman mungkin dan dibuat sebagai pusatnya ilmu pengetahuan. Keren kan pada waktu pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, ke anak-anak itu tadi sedikit tambahan ya dari Ibu, dari penjelasan dari teman-teman. Nah, dari teman-temannya tadi udah menjelaskan, kemudian Ibu sudah menambahkan. Nah, kira-kira sekarang apa sih hikmah atau ibroh yang bisa kalian ambil dari pemerintahan 4 khalifah ini? Ayo, Ibu pengen tanya, kira-kira apa sih manfaatnya atau hikmah apa sih yang dapat kalian ambil? Mulai dari sifat dari masing-masing khalifah, tindakan atau kebijakan-kebijakannya, hingga prestasinya. Oke, siapa? Mas Aziz lagi, oke silakan. Iya benar sekali, kita harus mencontoh sikap lemah lembutnya Abu Bakar, sikap tegasnya Umar bin Khattab, sikap dermawannya Utsman bin Affan, dan juga cerdasnya Ali bin Abi Thalib. Ya, anak-anak, bahwa mereka itu 4 orang spesial atau 4 orang sahabat terpilih yang mana dipercaya untuk menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sifat-sifatnya pun juga kurang lebih mencontoh sifatnya Rasulullah. Nah, kalian sebagai pemuda nih ya, sebagai penerus bangsa yang seharusnya bisa mencontoh sikapnya para khulafaur rasyidin. Oke, Ibu kira itu ya. Nah, untuk tugas minggu depan, Ibu itu ada soal-soalnya ya di materinya ya. Nah, itu anak-anak kerjakan sampai ROM 3 nanti. Nah, kalau ada yang minggu depan kita cocokkan. Kalau ada yang kurang paham, nanti Ibu jelasin lagi. Nah, kalau udah kita nyocokkan dan masih ada waktu, kita akan bahas atau singgung sedikit tentang dinasti Umayyah. Nah, sama dipelajari ya. Oke. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ada yang tanyakan nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.